Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Ikhtiana Safitri, NIM 2020310090. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang masa kemunduran atau stagnasi fikih dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu masa kemunduran fikih, yang kedua faktor-faktor penyebab kemunduran fikih. Langsung saja, yang pertama yaitu masa kemunduran fikih. Pada era ini, perjalanan fikih Islam sangat buruk sekali, padahal periode ini adalah fase terpanjang dalam sejarah fikih Islam mengalami kemunduran dan jumud. Jika di zaman generasi pertama, kita bisa melihat para fuqaha yang sibuk menggali fikih, mencari ilat, dan berijtihad, maka pada periode ini para ulamanya sudah beralih profesi menjadi taklid buta, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan pendahulunya. Mereka tidak hanya melakukan taklid mutlak, semangat untuk menulis buku juga menurun sehingga hasil karya ilmiah para fuqaha juga sangat minim dan hanya terbatas pada apa yang sudah mereka temukan dalam kitab pendahulu lalu dihafal dan dikaji, jauh dari ijtihad dan hanya membuat beberapa penjelasan singkat. Penutup pintu ijtihad. Oleh karena kaum muslimin tidak mengadakan tindakan-tindakan tertentu dalam bidang penetapan pendapat-pendapat atau mengadakan jaminan-jaminan agar ijtihad jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, maka timbullah kekacauan dalam persoalan ijtihad dan mengeluarkan pendapat, dan orang-orang awam juga ikut memberikan fatwa, dan dengan demikian maka mereka telah mempermainkan nas-nas syariat dan kepentingan orang banyak. Akibatnya ialah banyaknya fatwa-fatwa yang berbeda-beda dan bersimpang siurnya keputusan-keputusan hakim, meskipun kadang-kadang masih dalam negeri yang satu dan dalam persoalan yang sama, sedang kesemuanya dianggap hukum syara. Setelah melihat kekacauan dalam lapangan hukum tersebut, maka para ulama pada akhir-akhir abad keempat Hijriah menetapkan penutupan pintu-pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi, ulama-ulama tersebut mengobati kekacauan dan kebekuan. Muncullah asumsi bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Masa kemunduran hukum Islam berlangsung lama, yaitu dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Pada fase tersebut, para ulama-ulama sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam secara langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Quran dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan dengan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa sudah cukup untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahidin yang sebelumnya, seperti para imam-imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintah Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang-undang tersebut, materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam suatu kitab undang-undang hukum perdata. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nehe Khairunisa. Materi selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemunduran fikih. Ada beberapa sebab terjadinya kemunduran ilmu fikih pada zaman ini, antaranya sebagai berikut. 1. Pergolakan politik dalam tubuh negara Islam. Musuh menguasai kaum muslimin dan orang-orang asing menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Hal tersebut menyebabkan negara Islam menjadi lemah, yang berdampak pada lemahnya perkembangan ilmu pengetahuan dan diantaranya adalah fikih Islam. Yang kedua, pada zaman ini, para fuqaha yang lebih memperhatikan warisan fikih mazhab dan mengajak masyarakat untuk mengikutinya fanatik dan menghujat orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Yang ketiga, para fuqaha membatasi ruang geraknya dan tidak mau berijtihad seperti yang kami jelaskan sebelumnya. Yang keempat, munculnya beberapa buku yang syarat dengan rumusan yang perlu dipecahkan sehingga masyarakat melupakan buku-buku warisan yang berharga. Gaya bahasanya mudah dipahami dan penjelasannya mudah untuk dicerna. Yang kelima, kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik Eropa atau Spanyol, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah, dan Asia.
Munculnya negara-negara baru itu membawa ketidakstabilan politik. Hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum. 6. Pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Yang ketujuh, timbulnya gejala kelesuan di mana-mana. Karena kelesuan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.